Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati di sini tentu Ketua IKADI dengan segenap krunya, pasukannya, bulu balangnya. Kemudian pada pembicara hari ini Ustadz Beni sama Ustadz Pak lagi saya Desi. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini, walaupun hati saya itu kempes tadi karena hari udah mulai hujan. Takutnya orang nggak pada datang. Tapi saya yakinkan diri saya, hujan nggak hujan sih biasanya IKADI sedikit, nggak apa-apa lah. Gitu. Nggak apa-apa lah. Tapi alhamdulillah sekarang udah banyak. Saya yakin terlagi juga bakal datang semua itu. Salat dan salam tentu kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga Rasulullah itu membawa risalah, dan risalah itu tidak boleh putus. Dia harus bersambung ke tangan kita, yaitu dalam bentuk dakwah. Dakwah kepada diri kita sendiri, dakwah kepada masyarakat, dakwah kepada siapa saja. Karena itu suka tidak suka merupakan sebuah kewajiban. Jadi berbanggalah kita yang berhimpun dalam IKADI ini, karena kita sedang ada di dalam track yang benar, yaitu melanjutkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu yang di layar, jangan lihat orangnya ya. Lihat sajalah tulisan-tulisannya. Orangnya itu banyak gaya, itu isi nggak ada. Gitu. Jadi dai entrepreneur menuju sukses dunia akhirat, hasanata fid dunya wal akhirah, itu ujungnya. Bagaimana kita bisa menggapai itu? Maka kita coba dengan cara-cara seperti yang ini. Karena Allah katakan, fa idza qudiyatis sholata fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat kamu telah dilaksanakan, maka segera bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ini yang menjadi dasar dari materi saya, ya. Jelas Allah mengatakan bahwa Allah sudah menyiapkan untuk kita rezeki-rezeki kita, ya. Sudah disiapkan. Kita disuruh malah jemput itu. Selesai kamu sholat, artinya melaksanakan kewajiban ibadah dan segala macamnya, maka kejar itu. Ini dasar kita. Nah, maka kemudian slide berikutnya. Nah, ini gambaran profesi kita. Ya. Ini saya katakan the old style. Ini gaya lama. Ya, dari zaman dulu. Bahkan sekarang mungkin masih kayak begini. Kita berteriak-teriak di podium, ya, berceramah, segala macam. Kalau terlalu kuat kita berteriak, orang terkejut. Mungkin bisa pingsan karena sakit jantung. Kalau terlalu pelan kita di atas podium, orang mungkin ketiduran. Nah, inilah romantika kita sebagai dai. Itu the old style. Sekarang lihat, ini the millennial style. Kayak seperti ini. Siapa yang tidak kenal dengan A'agim, dengan kekayaannya yang sekian banyak, aset-asetnya, perusahaannya, kemudian sekarang dia masih dalam puncaknya, ya.
Walaupun dulu dia pernah hancur, setelah dia mendaki begitu tinggi, kemudian dia hancur sendiri, hancur ya karena itu juga, ya sama-sama tahulah kita ya. Nah, ini, tapi dia bangkit kembali dan meraih kembali keberhasilannya. Jatuhnya seseorang seperti dia itu tidak membuat dia betul-betul hancur. Nah, itu bagi orang-orang yang mempunyai jiwa entrepreneur yang tadi itu. Ustadz yang kedua, nah kita tahu Adi Hidayat ya, itu seluruh dunia mengenalnya, dengan keilmuannya ya dia bisa berhasil dan dia mempunyai HAM yang cukup ya. Dia tidak memihak kepada salah satu aliran, tetapi dia berdiri dengan ilmunya. Itu orang-orang yang kita lihat punya keberhasilan. Tapi apakah keberhasilannya itu keberhasilan yang dia raih dari ini? Mungkin tidak, ya, tidak. Ini yang dianutnya. Amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan di atas podium, tapi ekonomi ditegakkan di luar podium. Ini prinsip dai entrepreneur yang menurut yang saya pikirkan seperti itu. Dai entrepreneur menuju sukses dunia wal akhirah. Jadi dakwahnya oke, kita fokuskan di atas podium, tetapi jangan podium mendukung kita untuk bersandar pada podium tersebut. Kita harus menegakkan ekonomi di luar podium. Allah katakan, laqad kabunna tabaqan an tabaqa. Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Sabar, ada tahap-tahapannya, ada tingkatan-tingkatannya, kita nanti sampai ke sana. Jangan terlalu buru-buru melompat, tapi jangan juga tidak pernah bergerak menuju ke sana. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Allah. Jangan khawatir, kita akan sampai nanti kepada hasanah tapi dunia wal akhirah. Nah ini yang selama ini yang tadi Ustaz Mahbub rasakan ya, berharap semoga lumayanlah yang terbawa pulang sesudah kita berkhutbah Jumat ini. Nah, kira-kira begitu ya. Kadang ini kata Ustaz Mahbub, bukan kata saya. Bukan kata saya ya. Kita harus optimis, harus yakin, karena Allah katakan miliknya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha mengetahui segala sesuatu. Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah itu melapangkan rezeki sebagian orang, tapi dia juga membatasi sebagian orang. Itu hak prerogasi Allah. Jadi kita tidak pula harus beriri hati dan segala macam, tidak. Ya. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Innahu bikulli syai'in alim. Tahu dia siapa yang harus diberikan menjadi kaya dan siapa yang tidak. Nah, kita masuk kepada entrepreneurship tadi. Apa itu? Entrepreneurship adalah kemampuan dalam kita berpikir kreatif. Ini saya garis bawah itu. Berpikir kreatif. Jadi tidak statis saja, jalan lurus saja, tidak. Kreatif dan berperilaku inovatif. Inovatif itu artinya kadang-kadang kita harus menyimpang daripada jalan yang utama untuk bisa kita memperoleh sesuatu percepatan. Kadang kalau kita berjalan di jalan yang main road itu kan kemacetannya tinggi. Kita harus kadang-kadang cari jalan tikus atau jalan alternatif. Kita menyimpang dulu, kemudian nanti mengejar sampai ke sana. Tidak masalah. Itu yang namanya inovatif. Kadangkala inovatif itu sepertinya tidak sejalan dengan tujuan utama kita.
Tetapi kalau seorang dai yang entrepreneur, maka dia akan harus mencoba untuk tetap berada searah dengan tujuan fitrah dia semula. Walau tidak di jalan itu sekalipun. Walau tidak di atas podium dia berkiprah. Mungkin di luar podium. Tetapi tujuannya adalah ke sana. Itu dai yang entrepreneur. Sehingga sumber daya, tenaga, tujuan, siasat, kiat, semua itu harus dilakukan dengan kreatif dan inovatif. Kata intinya adalah kreatif dan inovatif. Slide. Pak Rizky, jangan tidur. Ini ada falsafah dari dua makhluk ini. Yang pertama, yang itu tuh, yang hitam. Dia mengatakan, bila kau tak mampu memanjat dari batang, maka naiklah dari dahan atau rantingnya, kata dia. Nah, ada kawan yang satu mirip-mirip nih, tapi cuman yang satu topinya putih, yang itu nggak pakai topi. Yang ini mengatakan, jika kau tak bisa berjalan di jalan utama, maka melangkahlah di jalan yang searah dengannya. Intinya adalah sama. Ilmu monyet ini perlu kita pakai. Monyet itu dari manapun dia bisa naik. Yang penting dia sampai ke atas. Kalau monyet yang satu ini, ya itu dia nggak bisa manjat. Tapi pokoknya jalannya ya kalau nggak yang lurus begitu, nyamping juga boleh lah. Nah, sehingga kalau kita ingin sukses, ya, itu salah satu perbedaan antara orang sukses dengan orang yang gagal adalah ketika bagaimana tanggapan mereka dalam menghadapi rintangan-rintangan tadi. Orang yang gagal itu melihat rintangan sebagai akhir daripada perjuangannya. Ya, terhalang, terhambat ini buntu, ya udah selesai, bukan berarti nasib saya begini. Nasib saya begini. Itu dia menyalahkan kepada nasib. Itu sebuah hal yang sangat tidak baik. Itu su'uzon terhadap ketetapan Allah. Kemudian kalau orang yang sukses itu melihat kegagalan itu sebagai proses pembelajaran. Oh iya, saya terbentur di sini, berarti masalahnya ini, saya harus belok sini, dan akhirnya dia berhasil. Nah, ini saya ada satu cerita ini dongeng. Dulu tahun 2003, Pak Gaek ini masuk Pangkalan Kerinci dia. Modalnya adalah mobil ini satu, mobil Kijang. Sampai sekarang masih ada tuh kayaknya. Masuk ke Pangkalan Kerinci. Waktu itu, ini kalau kita lihat, ini adalah jalan Pemda ini, ya. Ini jalan Pemda. Waktu itu masih nggak ada aspal, masih berlumpur. Ketika tahun 2002-2003 itu, di sini ada lubang besar ini, yang nggak bisa mobil lewat sana. Maka Pemda pun nimbun dia dengan tanah. Ya. Kemudian tahun 2003 itu dia beli sebidang tanah di sini, di samping mobil ini. Mobil ini parkir di samping tanah yang dia beli, tanah kosong. Nah, ini depan ini masih pohon-pohon, tempat orang berladang. Jalan ini masih becek dan berlumpur. 2003. Kemudian Pak Gai ini pun berproses. Aduh, mati pula beliau. Habisnya. Ya udah, saya lihat ke sana. Nah, itu. Hah? Udah, segitu aja. Itu Pak Gai itu kemudian sekarang menjadi satu sisi dia memegang Al-Quran, di sisi lain dia memegang peralatan untuk meriksa badan orang, USG. Dan dia kemudian berjalan dengan gaya yang seperti itu. Dengan dua muka seperti itu. Slide. Kemudian Bapak Gai itu kemudian mengembangkan dirinya dan dia membuat sebuah bergerak di bidang pendidikan. Ada TPA, ada TPQ, ada PAUD, ada TK, ada SD, SMP sekarang, SMA belum. Kemudian dia juga punya rumah tahfiz,
Ada buat juga dia bimbingan leadership yang salah satu anunya mentornya adalah Pak Rizky itu, ya, sama Pak Mahbub. Nggak lupa pula saya Mahbub tapi ngomongin. Ternyata dia juga tidak bergerak di bidang itu saja. Seni juga dia punya sanggar, ya. Kemudian ada klinik, ada apotik. Ini orang macam-macam bentuk, ya, orang nggak jelas. Jadi kalau saya nulisnya di Ijal men, manusia tindak jaleh. Ya, itu. Nggak tahu apa benarnya yang benar. Slide lagi. Bukan hanya di pendidikan, tapi di sosial kemasyarakatan juga dia mengembangkan diri. Dia pernah menjadi ketua IKLA, Ikatan Keluarga Luha Agam. Ia pernah menjadi ketua Ikatan Keluarga Minang. Ia pernah dan sekarang masih ketua Muhammadiyah. Kemudian pernah jadi direktur rumah sakit, ID, pembina IKADI yang kata Pak Mahbub tadi, kemudian menjadi penasehat Ikatan Keluarga Minang, kemudian menjadi ninik mama suku Sikumbang di sini. Ia juga pernah menjadi garin masjid. Alhamdulillah ya, saya berbangga ria mengatakan bahwa saya megang 4 masjid sekaligus. Ketua Masjid Muhajirin. Oh, itu kalau apa yang di Jalan Paya itu. Kemudian saya juga ketua pengurus Masjid Muhammadiyah di Takwa, kan? Saya juga pernah menjadi ketua pengurus Masjid RSUD Selasih dan jadi ketua pengurus Masjid Al-Huda yang di Kemang. Tapi, nah ini susahnya ini, setelah diperkenalkan seperti itu, kita membaca tentang si Aryani dan segala macam. Ternyata dari mana orang datang itu mudah dikenal. Nampak jalannya dari mana orang itu datang. Kita bisa tahu Aryani itu, oh begitu jalannya. Tetapi menetapkan kemana kita harus pergi itu sulit ditentukan. Jalan mana yang mau kita ambil itu memang sulit setengah mati. Sulit sekali. Melihat orang sih gampang. Orang datang, oh dari sana dia datang. Gampang. Ya. Slide lagi. Ada ribuan jejak yang ditinggalkan oleh orang-orang yang telah sukses. Ya. Dan orang yang bijak itu mengikuti jejak-jejak mereka bisa mengarahkan pada posisi yang telah mereka raih. Jadi kalau kita mengikuti jejaknya, itu insya Allah kita bisa mengarah kepada posisi keberhasilan yang diperolehnya. Tidak berarti kita dijamin sampai ke sana, tidak, tapi mengarah ke sana. Artinya apa? Kita harus punya jalan kita sendiri yang mungkin berbeda dengan dia, tetapi punya arah yang sama, yaitu keberhasilan. Hasanata fid dunya wal akhirah. Slide. Nah, yang bingungnya kita kan dari mana kita harus mulai melangkah? Dari mana kita mulai melangkah? Nah, saya dulu pernah memberikan ini juga kepada Rizky dan kepada yang lain. Untuk menjadi besar, mulailah dengan bermimpi. Mulailah dengan bermimpi. Kita harus bisa bermimpi. Ya. Tapi kalau kita bermimpi, ada 2 kelanjutannya. Terbangun dari mimpi, kita buang selimut kita dan kita kejar mimpi itu. Tapi ada juga orang yang selesai bermimpi, dia tarik lagi selimutnya, dia lanjutkan bermimpi. Nah, yang kita mau yang mana? Yang pertama, kalau melanjutkan lagi mimpi itu sudah tidak benar. Kita sudah sangat bermain-main dengan dunia khayal. Ketika kita berkhayal yang pertama kali, kita harus rubah dia menjadi dunia realita. Buang selimut dan kejar mimpi itu. Slide. Memang dunia tidak membutuhkan seorang pemimpi, tetapi dunia membutuhkan orang yang menggapai mimpinya, berani menggapai mimpi. Slide. Dan ada prinsip yang harus kita tanamkan. Kita ini kan banyak diam, menanti, menunggu. Setelah terjadi sesuatu, baru kita bereaksi.
Padahal sebenarnya tidak. Kita harus bergerak. 1 menit bergeraknya seseorang itu jauh lebih baik daripada setahun diamnya. Bergerak 1 menit itu lebih baik daripada diam selama setahun. Jadi jangan tunggu masalah terjadi dulu, baru kita bergerak. Mulai bergerak. Dengan bergerak itu kita tahu mana hambatannya, mana peluang, mana kesempatan. Slide. Sehingga ada strategi kalau kita ingin mengembangkan yang tadi saya katakan, bisnis unit kan namanya, atau apa kan namanya, ya. Pikirkanlah yang besar-besar, berpikir yang besar. Kemudian jangan punya kebiasaan langsung mengerjakan yang besar itu sekaligus. Nggak akan bisa, malah kita bisa dihimpit oleh ide kita sendiri. Gagal kita, tertelungkup kita, kalau sekaligus kita mengerjakan yang besar. Kerjakan yang kecil-kecil. Seperti kita memindahkan bongkahan batu, maka batu itu harus dipindah satu-satu. Kecil-kecil. Tapi harus dimulainya sekarang. Harus dimulai sekarang. Sehingga pameo-nya adalah thinking big, acting small, dan starting now. Kita kembali ke entrepreneurship. Itu ada beberapa karakter sifat yang harus kita kembangkan. Kalau kita ingin mau menjadi seorang entrepreneur, dai entrepreneur, yang pertama adalah harus memang percaya diri. PD itu penting. Dengan PD itu langkah kita menjadi pasti, menjadi yakin kita dan langkah kita. Kemudian orientasi kita pada tugas, selesaikan tugas-tugas, dan orientasi pada hasil, ya, outputnya apa. Jangan pikirkan yang macam-macam dulu. Poin selesai tugas. Jadi betul-betul serius dan keberanian mengambil risiko. Ada orang yang takut mengambil risiko sehingga tidak pernah mulai bergerak. Nanti begini, bahaya, bangkrut nanti. Begini. Nanti orang-orang pada mengejek saya. Nanti banyak sebelum dia melangkah sudah ada kendala-kendala yang membebani pikirannya. Dan akhirnya dia tidak pernah melangkah. Itu kendala terberat bagi seorang yang akan menjadi entrepreneur. Dan dia harus punya jiwa kepemimpinan. Entrepreneur itu tidak berarti dia mengerjakan sendiri pekerjaan itu. Tidak akan pernah berhasil kalau orang itu mengerjakan sendiri. Dia akan menjadi tukang atau dia akan menjadi orang bengkel yang hanya mengerjakan sendiri. Tapi dia harus menjadi seorang pemimpin. Dia memanage orang lain. Dia mengajak orang-orang untuk bisa bekerja sama mencapai tujuannya. Itu harus ada jiwa kepemimpinan. Kemudian dia lebih menyukai orisinilitas. Dia tidak suka plagiator. Ya niru-nirulah orang lain begitu, kita tiru aja lah dia. Itu biasanya orang ini nggak suka. Dia lebih menghargai orisinilitas. Maka dia akan keluarkan ide-idenya. Dia akan berusaha berpikir mana yang saya sebenarnya, mana yang produk saya, gini. Dan umumnya pasar itu akan mengapresiasi produk-produk yang orisinil dan yang baru ketimbang KW, walaupun dia murah. Maka seorang entrepreneur dia akan membuat usaha atau kegiatan yang khas miliknya. Ya. Kemudian kreatif dan inovatif, berorientasi ke masa depan. Maksudnya itu begini, dia mengerjakan pekerjaan itu bukan karena menyelesaikan, pokoknya hari ini selesai dulu lah, apa adanya sekarang aja, pokoknya sekarang aman. Enggak begitu, tapi dia berpikir untuk sekian tahun yang akan datang, sekian puluh tahun yang akan datang, bagaimana. Mungkin dia mati, tapi apa yang dia sudah lahirkan itu dikembangkan oleh orang lain. Dan dia nanti terima hasilnya sebagai amal jariah. Walaupun dia sudah tidak ada. Nah itu visioner daripada seorang entrepreneur. Kreatif dan inovatif sudah tadi, dan dia memang akan mengasah otaknya untuk menyusun strategi. Slide.
Ini kira-kira ya, kalau menjadi seorang entrepreneur apa saja yang harus dilakukan step-stepnya. Pertama, kita mulailah ya. Jangan tunggu, mulai. Ustadz Budi nanti berpikir gini-gini, oh ya saya mulai sekarang aja. Oh langsung kan. Tapi jangan langsung lompat Pak Budi. Enggak, ada tangganya. Tangganya itu satu, pikirkan. Apa sih sebenarnya yang saya maui? Yang saya buat itu apa sebenarnya? Potensi saya apa? Hambatan kelemahan saya apa? Keunggulan saya apa? Sekolah saya sampai di mana? Apa yang potensi dan apa yang menjadi kelemahan? Itu dipikirkan di situ, kemudian dianalisis. Betul nggak potensi saya ini cocok untuk ide ini? Atau nggak matching? Bukan itu, ya kan? Oh saya mahir berkendaraan, itu tuh matching tidak dengan niat saya untuk umpamanya membangun sekolah, tidak matching. Nah, berarti harus kita begitu analisis, ya. Berapa besar potensinya dan berapa besar hambatannya, kelemahannya, itu analisis. Kemudian dari perhitungan-perhitungan seperti itu maka disusunlah perencanaan, planning langkah untuk mencapai apa yang kita sudah rumuskan. Nah, jadi ini sudah masuk planning ya, kita sudah tahap pada merencanakan untuk melangkah lagi. Kemudian apa? Coba dulu, uji coba dulu, jangan langsung main sikat saja langsung kepada hal yang besar, tidak. Sama ini kelemahan kita kan begitu kita yakin, wah bisa, langsung modal diambil besar-besar, ditanamkan di situ. Akhirnya nggak jalan, modalnya sudah bertumpuk. Main pinjam saja di bank dalam jumlah sekian. Akhirnya apa? Bayar bunganya keteteran. Sementara produk ini belum bisa berjalan dengan bagus. Jadi try dulu, coba dulu. Sedikit dicoba, oh ya ini kayaknya pasar melirik ini, pasar suka dengan yang begini. Kalau tidak, maka bisa dirubah, dimodifikasi rencana kita itu. Nah, sehingga kalau sudah di-try itu dan dicoba itu prospeknya bagus, maka laksanakan. Nah, ini baru gas, laksanakan. Ya, gas, jangan berhenti, gas. Dan kemudian keep on doing, lanjut terus. Ya, jangan menyerah. Ini sudah kita mulai dalam track perjalanan kita, jangan mundur-mundur lagi kalau sudah sampai atas itu. Dan kemudian kita mendapatkan sukses. Nah, kebanyakan kita kan tidak, sudah sampai pertengahan jalan, balik lagi ke belakang. Kenapa? Oh, di sana banyak masalah. Masalah itu harusnya dipikirkan dari belakang, dari awal, dari pangkal. Oke, slide. Nah, entrepreneurship ini punya beberapa sifat. Pertama, sifat-sifat yang harus dibuang adalah rasa rendah diri. Jangan pelihara rasa rendah diri. Kita harus percaya diri. Kemudian pesimistis, ya, merasa yakin. Kemudian malas, ya, leha-leha aja, pelan-pelan aja. Pokoknya ngopi-ngopi lah di warung, ketemu dengan teman-teman, ketawa. Lah cukuplah itu, udah senang, udah gembira. Pokoknya puas. Jangan sampai di situ. Dan jangan suka membuang waktu. Nongki-nongki boleh hanya untuk sekedar refreshing saja. Tapi kalau berkepanjangan nongki-nongkinya, yang dikerjakan tidak jadi. Saya termasuk orang yang malas memang nongkrong-nongkrong di warung, ngopi, minum, itu agak suka ya. Rasa-rasa banyak waktu terbuang. Saya malas merasa kekurangan waktu terus, ya kan? Nah, tapi untuk refreshing boleh. Pergilah kita jalan-jalan ke Sumbar sana, lihat-lihat alam indah begitu. Bikinlah konten di sana. Kemudian inspirasi timbul ketika kita melihat alam itu. Ini yang harus saya perbuat nanti pulang. Begitu kira-kira. Sifat yang harus dikembangkan adalah berpikir efektif, ya. Efektif itu artinya memperhitungkan antara besarnya daya upaya dengan hasil yang akan kita peroleh, itu efektif. Kalau efisien itu memperhitungkan biaya yang kita keluarkan dengan hasil yang kita peroleh. Harus tetap ada itu unsur efektif dan efisien itu dalam otak kita. Jangan sembrono aja. Pokoknya masukin aja modal semua.
Kerahkan aja gini sumber daya semua, tapi kita tidak memperhitungkan nanti hasilnya berapa dan rugi. Kemudian percaya diri, ya, optimistis, ya, optimis ini perlu digalang, ya. Berpikir divergen. Nah, cara kita berpikir, yang pertama tuh divergen dulu. Divergen itu artinya menyebar dulu pikiran kita, buka dulu pikiran kita, cari semua alternatif. Oh ini nampak, ini nampak, ini nampak, ini nampak, ini nampak. Kumpulkan dulu. Itu divergen. Kemudian setelah kita ambil satu, maka harus konvergen, harus mengerucut, ya, harus serius di situ, di satu titik itu aja. Karena kita sudah nilai itu yang terbaik buat jalan saya. Itu namanya berpikir konvergen. Dan jangan pernah lupa bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tawakal berserah yang kita lakukan setelah kita berupaya maksimal. Nah, jangan belum kerja udah tawakal kepada Allah, itu nggak ngena dia. Tawakal itu ada setelah kita berjuang. Slide. Dan jangan bekerja sendiri. Tadi saya harapkan nanti kalau mau berpikir tentang entrepreneur, itu memang ketua IKD mencoba melihat Syanu potensinya apa, ini apa. Nah, tugas ketua itulah mencoba untuk memadukan semua potensi yang ada. Seperti gambar ini, kan mozaik itu sendiri-sendiri dia, tapi begitu dipasangkan, dimasukkan itu, ditautkan, maka jadilah dia sebuah permainan, sebuah barang yang ini, ya. Kita semua ini kan mozaik. Jadi si Syanu punya kelebihan ini, itu kekurangannya ini. Nah, itu ketua itu yang mengatur tuh. Kamu nanti arahnya ke sini. Kalau Pak Beni dia urusannya bendahara, karena dia memang spesialisnya bendahara. Jadi kan dia memegang duit terus. Apa-apa, ya kan? Nah, slide. Jadi, ayo bangkit ya ayyuhal mudatsir. Wahai orang-orang yang berselimut, qum fa'anzir. Ayo berdiri, bangkit. Ya. Berilah peringatan, laksanakan. Nah, itu perintah Allah. Jadi kita jangan berselimut terus, dingin tak dingin lari yuk berselimut juga. Sebagian kita panjang ngobrolnya di masjid, sesudah sholat subuh, sholat berdoa, sudah segala macam, sampai di rumah tidur dulu. Bangun nanti jam 8. 9 baru memulai aktivitas pada jam segitu. Rasanya itu kurang pas, kurang tepat, ya, kurang tepat. Dari nilai-nilai Islam juga kurang. Peluang itu ada di pagi hari. Malaikat itu memberikan rezeki, menurunkan rezeki kepada kita pada pagi hari. Nah, sekarang mari kita ini yang praktis-praktis lagi. Tadi itu terlalu teoritis sih, pusing kepala mikirkan yang itu ya. Sekarang boleh pilih yang mana kita mau berentrepreneur. Oh, di bidang transportasi, mari pikirkan. Kita bersama-sama membuat, apakah itu rental mobil, apakah itu apa. Mansuri. Tinggal kita dukung. Pak Mansuri dia punya rental mobil. Kita jangan pula ke orang lain meminjamnya. Ini kepada beliau kita ini kan. Begitu. Jadi ini ada kekompakan kita, kan? Ada EO, Event Organization. Ini sangat bagus ini, ya. Ada seminar-seminar, ada apa-apa kita yang jadi EO-nya, penyelenggaranya. Penyelenggara itu ada duitnya, kan? Nah, kita ada orang beralek pesta, kita ambil alih untuk jadi EO-nya. Ini jasa yang kita ini kan menghasilkan uang. Wedding organization, ya, pesta, biro jasa, ngurusin, kita kerjasama dengan Polres, rusak tanah, segala macam. Kemudian fasilitas ibadah, nah umroh, itu masuk itu, nah, umroh, ikut ke sana. Nah, tapi jangan pula semua ustadz bikin biro umroh semuanya. Siapa yang mau pergi umroh? Ya kan semuanya bikin biro umroh lah, nggak mau. Jangan, ya. Berbagi-bagi kita. Memang umroh itu cukup
menggiurkan hasilnya. Kalau berhasil, kalau tidak berhasil diomeli orang, ya, ibadah orang rusak, kena omel pula kita. Itu sahnya. Jadi betul-betul. Kemudian fasilitas ibadah sudah, bimbingan belajar. Nah ini sangat banyak sekali ya. Banyak yang bisa kita lakukan bimbingan belajar ini. Bimbingan tahsin. Coba profesionalkan tahsin itu. Jangan di masjid. Buka betul satu ruko. Bikin pelang situ. Bimbingan tahsin. Banyak orang-orang yang anaknya mau belajar yang bagus, tapi dengan performance yang cantik, yang rapi, mau dia. Buka situ. Di masjid ya juga, tapi masjidnya hari apa? Jumat, yang lainnya bukanya hari apa? Itu jadi profesionalisme, ya. Bukan hanya tahsin, tahfiz, ya. Kemudian bimbingan pelajaran-pelajaran sekolah, ini istana lansia. Istana lansia. Jadi kita buat satu tempat, di situ kita himpun lansia-lansia. Ya. Mungkin tidak usah dia nginap di situ, tapi dia datang ke sana, kayak anak sekolah juga. Ya. Dan itu kita bina olahraganya, ya, senamnya, kesehatannya, kemudian ibadahnya kita bina. Kemampuannya membaca Quran juga kita bina di situ. Ini semacam itu. Itu belum ada di sini tuh. Oh nanti nggak ada duitnya, Ustaz. Siapa bilang nggak ada duit? Itu anaknya kan kaya-kaya semua. Umumnya orang di sini kan orang tuanya tinggal di rumah sendiri, anaknya dua-dua sama menantunya itu kerja. Tinggal gaya itu sendiri di rumahnya. Apa salahnya itu kita kumpulkan? Istana lansia itu kita bina, kita ini duitnya ada kok. Itu dua-duanya dapat kita, duit dapat, amaliyahnya juga dapat, nama juga dapat, kita disenangi orang, siapa tahu nanti ada anaknya pula, jadi kita menantunya. Gimana? Enak. Menantu yang keberapa kali ini? Yang kedua atau yang ketiga? Ketiga kan? Nah itu. Kemudian menyelenggarakan seminar-seminar. Nah ini kita kurang nih Ustaz Pak Gufron. Buat aja lah seminar tentang agama, apa mengenai apa agama dan hukum dan segala macam. Kita sewa aja gedung, yakin saya orang kan ada datang. Asal keilmuannya jelas yang mau dia dapatkan dari situ. Itu. Ini memang dilakukan oleh kota yang mulai agak besar ya. Kalau di Jakarta itu, saya tahu benar tuh berapa keuntungannya. Itu kalau organisasi profesi, saya dokter itu ngadakan seminar itu untungannya ratusan juta dapat ya. Nah, belum lagi kalau dia bisa membuat konten dari itu, mempostingnya, kemudian nanti dapat lagi insentifnya. Itulah. Kemudian desain grafis, koordinir aja setiap spanduk, sini buatnya. Ada satu orang, siapa umpamanya yang hobi desain grafis siapa di sini? Rizky, suruh dia kita modali dia komputer, kita modali dia sedikit kios gitu, ada di situ. Mulai dari desain grafis, poster, baliho, sampai stiker mobil. Orang sekarang nih mau pemilu nih, mau caleg-caleg itu kan bikin itu semua, stiker sama itu. Kenapa kita tidak terpikir untuk menghandle-nya menjadi bagian daripada bisnis kita? Kan? Desain grafis. Warung kopi, nah ini warung kopi udah banyak ini. Siapa yang buat warkop kita? Tapi adakah kita ngopi di sana? Enggak, ngopinya tempat lain juga. Nah ini dia. Nah kita dukung. Laundry ini agak jarang orang ini kan ya. Ini laundry. Begitu kita kembangkan. Tapi jangan malu-malu mengatakan kepada masyarakat bahwa saya punya bisnis ini. Mari sama-sama. Sesama muslim kita di sini. Kemudian cuci mobil. Air di Pangkalan Green sini bagus. Cucian mobil itu sangat ramai-ramai terus. Debu banyak. Kenapa kita tidak coba? Oke lah, mobil susah membeli itunya, alat untuk dongkraknya itu. Ya motor lah. Cuci motor dan segala macamnya. Bisnis kue bisa ya.
Ya, Mas Urim. Reseller ini berkembang dulu ketika online ini merebak ya, menguntungkan juga ya, reseller. Ini bisa ibu-ibu kita karyakan reseller, karena dia di rumah bisa mengerjakan itu. Kemudian blogger, youtuber, nah itu tadi ustadz-ustadz yang tadi di depan tadi itu, Agim, di Hidayat segala macam itu dapatnya itu dari kontennya itu miliaran dia dapat itu. Tidak perlu lagi dia amplop di atas khutbah di atas podium itu. Tidak perlu lagi. Dari YouTube aja dia udah dapat banyak. Kemudian ternak lele, ternak ikan segala macam. Yang penting buatlah mana yang saya bisa, mana yang bidang saya, yang kira-kira saya bisa berkembang di situ. Dan food production dan sebagainya. Ini yang penting kita. Slide lagi. Oke, jangan tidur. Nah, ini dia kata Allah. Tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Jadi jangan pernah kita khawatir, jangan pernah kita pesimis. Allah jamin rezeki itu. Cuman yang diminta Allah itu jemput, cari, jemput dengan cara yang sesuai dengan kemampuan kita. Dijemput pun tapi tidak dengan keahlian, nggak bisa juga. Slide. Satu lagi nih petuahnya, jangan pernah takut mati langkah ketika kita berjalan, bergerak atau berjuang. Selagi kau bisa, teruslah melangkah. Engkau yang menentukan arah langkahmu, memang Tuhan yang menetapkan di mana sampai. Kita melangkah aja lah, Tuhan nanti yang menentukan. Udah, kamu cukup sampai sini. Tuhan yang menentukan nanti di mana kita akan berhentinya. Baik. Kemudian yang perlu juga adalah sikap kita, kebiasaan kita untuk melihat sesuatu masalah itu dari atas. Naiklah ke atas, lihat semua problem yang ada di kita, semua potensi, semua keterbatasan kita. Dengan begitu kita dapat pemetaannya dapat. Oh ini bukit, oh ini lembah, oh ini gunung, ini awan, ini bebatuan. Ini yang tidak bisa saya lakukan, ini yang bisa saya lakukan, ini yang mungkin bisa terlaksana, ini yang tidak. Itu manakala kita berada di atas. Tapi kalau kita ada di bawah, melihatnya yang kita lihat ini kecil-kecil aja. Kita terperangkap dalam keterbatasan kita. Slide. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang penting usia bukan suatu rintangan untuk kita bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manfaatnya bersama.